Nah, mungkin ada yang pernah ingat atau mungkin ada yang ingat dari video YouTube sebelumnya yang saya sudah sebarkan ke kalian. E-commerce itu apa sih? Ada yang ingat nggak? Definisi dasarnya e-commerce itu apa sih? Ada yang ingin mengutarakan pendapat di sini? Silakan. Situs jual beli online, Pak. Jual beli online. Interkoneksi internet. Ya. Oke. Selain jual beli online, kira-kira apa lagi? Menurut bayangan kalian atau menurut pendapat kalian gitu ya, yang sudah mendengarkan sebelumnya materi saya di YouTube. Ada yang lain selain Pak Yogo? Nah, oke. Saya ulangin lagi ya, kelas dari materi saya. Pertama, jadi secara definisi e-commerce itu adalah transaksi online yang dilakukan oleh kedua belah pihak, ya, baik pembeli, jual, konsumen atau produsen melalui teknologi internet. Jadi kalau misalkan transaksinya misalkan menggunakan komunikasi Bluetooth gitu ya, atau WiFi gitu ya, atau intranet ya, itu bukan transaksi e-commerce. Kalau e-commerce berarti sudah berhubungan dengan jangkauan network yang luas internet. Nah, nanti kita bicara lebih dalam. Kenapa harus e-commerce? Apa aja resiko yang perlu kita hadapi ketika kita melakukan transaksi online menggunakan e-commerce sendiri sebenarnya hadir di sini karena seiring dengan pesatnya perkembangan atau pertumbuhan penggunaan internet. Nah, sehingga baik laki-laki atau wanita gitu ya, menjadikan e-commerce ini sebagai gaya hidup gitu ya, atau style gitu ya. Sehingga apa apapun ya, baik itu transaksi, baik itu tukaran informasi, baik itu pertemanan atau ada sekedar hobi, itu bisa dilakukan menggunakan internet di sini. Arti kata bahwa sudah menjadi style atau kebutuhan yang tidak hanya sekedar kebutuhan sekunder, tapi juga menjadikan e-commerce sebagai kebutuhan primer. Karena dengan adanya pertumbuhan pengguna internet ini, segala sesuatu bisa dilakukan secara online dengan dimudahkan segala macam layanan gitu ya, atau kemudahan transaksi, sehingga proses jual beli gitu ya, kemudian proses transaksinya menjadi lebih mudah dibandingkan transaksi yang dilakukan secara offline, yaitu secara konvensional. Sehingga banyak munculnya marketplace startup yang menjadi rumah bagi penjual online atau online shop seperti Tokopedia gitu ya, Shopee, Blibli gitu ya, Lazada dan sebagainya. Nah, pertumbuhan bisnis e-commerce gitu, diperkirakan akan terus tumbuh, di mana sering dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai mengembangkan usaha berbasis digital. Baik itu usaha kuliner, usaha misalkan penjualan jasa, usaha traveling gitu ya, atau usaha misalkan yang berhubungan dengan pemerintahan, itu semua dilakukan secara
secara online gitu, menggunakan e-commerce. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan e-commerce. Jadi dengan adanya pertumbuhan e-commerce yang semakin meningkat, sehingga apa? Secara ke depan nanti akan menjadi positif, gitu ya. Dengan melihat di sini data sensus ekonomi tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17%, dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Coba bayangkan, ini angka statistik tahun 2016, sorry. Nah, bagaimana nanti ke depannya, apalagi sekarang ini udah masuk tahun 2022, masuk ke tahun 2023 gitu ya. Kemungkinan bisa jadi naik 50-60%. Ya. Nah, dengan mencatat pertumbuhan ekonomi yang awalnya mungkin diperkirakan nanti di tahun 2005 bernilai sekitar 150 miliar dolar di seluruh dunia. Jelas semakin meningkat. Makanya apapun sekarang ini gitu ya, yang awalnya mungkin sebelum pandemi gitu ya, masyarakat lebih kental dengan adanya transaksi dagangan secara konvensional gitu ya, offline gitu ya, toko, di mall atau di supermarket atau mungkin di tempat-tempat lokasi yang awalnya mungkin dianggap strategis karena adanya dampak pandemi seperti saat ini dan sekarang menjadi endemi, sehingga akhirnya mengubah cara pandang mereka yang tadinya konvensional menjadi digitalized gitu, jadi online transaction. Nah, sehingga pertumbuhan e-commerce di dunia itu sudah mencapai 13% hingga 20%. Dan kemungkinan nanti tahun 2018 nilai angka profitnya sudah mencapai 2,6 triliun dolar. Bayangkan dengan adanya transaksi seperti ini, apa membuat marketplace ya seperti Tokped itu menjadi marketplace dengan nilai investasi fantastis, sehingga mereka dianggap tidak hanya unicorn di dunia investor, tapi juga sebagai dekakorn. Nah, kemudian aspek yang paling menantang dalam membangun bisnis ini adalah dengan penentuan produk yang ingin dipasarkan. Jadi dengan ini dapat menarik minat konsumen, gitu ya, sehingga minat inilah yang nanti bisa mendorong penjual atau mungkin pegiat bisnis usaha e-commerce mencapai kesuksesan dalam membangun bisnis ini. Dan kenapa kita harus beralih ke e-commerce? Dari awalnya mungkin harus yang sudah mungkin mendarah daging apapun transaksi dilakukan secara offline, sehingga harus beralih ke e-commerce. Nah, karena 80% pengguna populasi internet ini semua mau nggak mau apa? Karena mungkin kalau dilihat kira-kira sehari aja kalau kalian lepas HP, kira-kira ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang. Nah, sama hal seperti ini. Dengan adanya promo, dengan adanya informasi yang tersebar di dunia internet, sekali kalian misalkan hanya sekedar cek status atau mungkin hanya untuk follow teman kalian semakin di Instagram gitu, cara nggak langsung penyebaran informasi ya e-commerce yaitu semakin banyak seiring dengan internet. Jadi masyarakat pun tidak merasa asing lagi karena penggunaannya internet setiap hari itu banyak sekali. Ya. Jadi ibaratnya gini, apalagi
rata-rata orang yang menggunakan internet itu pasti nggak hanya sekedar menggunakan internet. Pasti dia ingin melakukan sesuatu, gitu. Entah itu mungkin berhubungan dengan bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, sehingga apa menjadi keuntungan profit juga bagi usaha gitu. Nah, kemudian selain itu juga pemasaran konten merupakan cara yang efektif untuk membuat produk. Ya, kita bisa membuat konten yang relevan, gitu ya, dan memiliki nilai tambah untuk pengunjung yang ingin kita targetkan masyarakatnya, sehingga kita bisa tahu kira-kira apa sebenarnya yang diminati oleh pembeli atau target yang kita ingin, target konsumen yang kita ingin. Nah, apa aja kegiatan yang terjadi pada saat melakukan transaksi secara e-commerce? Pertama, biasanya mungkin belanja online gitu, atau online shopping. Itu yang sering kental ya di masyarakat, pertamanya belanja. Nah, itu bukan untuk sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan menjadi kebutuhan sekunder gitu. Namanya orang belanja apapun setiap hari pasti ada aktivitas belanja. Hanya apapun untuk sekedar belanja belanja makanan gitu ya. Kalian misalkan hari ini mau beli makan siang mungkin lewat GoFood, itu tidak termasuk e-commerce ya, walaupun cuman sekali sehari, tapi dengan dilihat ya dengan beberapa pengunjung atau pengguna yang sama dengan kalian gitu, itu sebenarnya sudah menjadikan bahwa pengguna e-commerce itu semakin besar. Selain belanja online, ada lagi pembayaran elektronik atau pembayaran tagihan, ya, akan isi pulsa, bayar tagihan kartu kredit, misalkan pembayaran listrik, listrik gitu ya, dan sebagainya, itu bisa menggunakan e-commerce. Nah, di sini contohnya selain belanja online, elektronik, dan ada lelang virtual, itu bisa. Bahkan nggak hanya 3 ini saja ya. Kalian misalkan ingin membeli barang sesuatu atau mungkin melakukan barter gitu ya, itu bisa dilakukan secara online. Beberapa media jasa itu bisa mereka menyediakan fasilitas barter barang secara online. Walaupun kan sekarang namanya barter itu udah nggak zaman ini lagi ya, tapi pasti masih ada. Selain itu ada transaksi bank digital, itu termasuk e-commerce, e-commerce yang yang awalnya mungkin masyarakat ketika mau buka rekening harus di cabang atau di kantor pusat dan sebagainya gitu ya, dengan beberapa administrasi yang harus dipenuhi. Tapi dengan adanya e-commerce ini, mereka nggak perlu lagi datang ke lokasi kantor cabang sebagainya, tapi mereka bisa lakukan di rumah gitu ya, dengan registrasi aplikasi gitu ya, sehingga secara manfaatnya sama gitu ya. Secara manfaatnya mereka juga sama-sama mendapatkan rekening gitu ya, walaupun yang itu rekening secara digital, satu lagi rekening secara fisik. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya mau dipangkas. Apalagi sekarang mau nggak mau bank-bank di tanah air kita gitu ya, di Indonesia mau nggak mau harus mereka adaptasi lambat laun harus ya. Bahkan mungkin dulu kalau misalkan karyawan gitu ya, gajian gitu, ketika mau transfer, ketika mau
tarik tunai gitu ya, ada biaya gitu ya, biaya yang harus mungkin sekitar, kalau transfer mungkin masih ya, tapi sekarang beberapa transfer udah banyak juga mereka punya option pilihan lain sehingga biaya transfer lebih murah. Tapi untuk tarik uang ke sebelumnya, saya ingat misalkan saya mau tarik uang sekitar berapa ratus ribu gitu ya, biasanya ada biaya administrasi. Nah sekarang untuk tarik tunai nggak ada biaya, apalagi tarik tunainya dengan di ATM yang sama ya, dengan apa namanya, kartu debit yang kan. Selain itu juga jual beli tiket online ya, tiket apa namanya, pesawat, bis gitu ya, maupun kereta ataupun hotel bisa ya, hotel, tiket nonton, tiket pertandingan sepak bola misalkan, atau kalian mau booking apa namanya, tempat wisata gitu ya di luar kota, itu bisa dapat secara nggak perlu, apalagi mungkin kalau di beberapa bioskop ya, seperti di Megaplex mungkin ada yang pernah nonton di Megaplex, itu udah lama banget. Itu dia punya fitur ya, fasilitas nggak perlu apa, booking tiket antri gitu ya, mereka punya fasilitas khusus untuk apa namanya, order tiket ya langsung tanpa harus antri. Nah, selain kegiatan apa aja yang tadi dilakukan secara e-commerce, ada juga model bisnis yang dilakukan secara e-commerce. Di sini ada 3 komponen utama yang menjadi model bisnis pada e-commerce. Yang pertama adalah di mana kita harus tahu target konsumen seperti apa dan potensinya bagaimana yang kita inginkan, yang kita ingin capai gitu ya. Karena gini, kalau misalkan kita mau mulai usaha sesuatu, misalkan usaha kedai kopi gitu. Nah, kalau kita nggak bisa lihat pangsa pasar yang cocok gitu ya, pangsa pasar yang benar bagus ya, itu kita akan tidak bukan yang terjadi, bukan terima take profit, tapi yang jadi malah rugi gitu ya. Karena apa? Misalkan ya kopi. Nah, kopi kalian jual misalkan kopi hitam gitu. Nah, kopi hitam mungkin hanya bisa dirasakan oleh beberapa konsumen yang rentang usianya mungkin seperti saya atau di atas, yang penikmat kopi. Tapi kalau misalkan untuk yang rentang masyarakat yang dengan rentang usia muda, ya kira-kira misalkan 17 sampai 25 tahun atau sampai 30 tahun gitu ya. Itu mereka mungkin lebih memilih kopi selain hitam, kopi hitam gitu ya. Kopi susu atau cappuccino, latte sebagainya. Ataupun banyak sekarang produk-produk lainnya yang lebih variatif, misalkan boba, cappuccino boba dan sebagainya. Nah, kita makanya di sinilah perlu adanya research gitu ya. Nah, ketika kita ingin buka usaha, nah langkah baiknya adalah melakukan riset terlebih dahulu. Sehingga apa? Kita bisa tahu target konsumen yang kita ingin capai, kita ingin jual, ini produk yang kita jual, dan potensi nanti yang kita bisa dapatkan apa aja dari target konsumen kita ingin capai gitu ya. Misalkan potensi kira-kira contohnya gini, contohnya misalkan Starbucks gitu. Nah, kira-kira Starbucks itu dia jual apa sih? Selain kopi ada nggak? Nah, mungkin di sini kalau misalkan ada yang tahu, Starbucks itu sebenarnya tidak hanya menjual kopi. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke orang Starbucks-nya gitu, saya di sini nggak jual kopi mas, tapi saya di sini jual servis. Servisnya di mana gitu ya? Servisnya di
Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kan orang nongkrong di Starbucks berjam-jam, itu termasuk servis gitu ya. Walaupun misalkan sebagai konsumen gitu ya, saya hanya sekedar pesan teh atau kopi susu, kopi hitam yang harganya mungkin nggak mahal gitu ya. Tapi saya bisa apa namanya bisa nongkrong atau duduk lebih lama di situ dengan mengerjakan beberapa aktivitas gitu ya dengan nyaman. Nah, disitulah sebenarnya nilai plusnya. Maka dia bilang dia itu nggak menjual kopi, tapi dia menjual servis. Nah, itu sebenarnya yang ditargetkan oleh si Starbucks sebagai target konsumen. Enggak hanya itu aja, ada kita perlu harus tahu juga modal persaingan seperti apa nanti yang kita apa namanya yang kita lihat gitu ya ke depannya. Misalkan kalian mau buka kedai kopi, kita harus tahu juga apakah sekarang ini kira-kira kopi apa nih yang sedang viral dan kopi apa nih yang banyak dijual oleh penjual gitu, yang sama mungkin dengan kita gitu ya. Nah, kalau bisa, makanya dengan adanya e-commerce ini, itu lebih inovatif. Sehingga apa? Persaingan yang terjadi pun juga bisa lebih diminimalisir tingkat resiko tergusurnya gitu ya, atau tergerusnya dari persaingan gitu ya. Kenapa? Dengan adanya produk dan layanan yang ditawarkan itu lebih variatif dan lebih unik dengan adanya inovasi. Serta profit yang diperoleh juga menjadi acuan utama juga gitu ya. Nah, kalau misalkan dulu misalkan kalian buka toko offline, nah kira-kira profitnya berapa sih? Nah, tapi itu juga profit yang kita dapat juga belum dipotong dengan biaya lainnya seperti biaya sewa, biaya administrasi, pajak, gitu ya. Kemudian misalkan kalian buka toko di pinggir jalan, kan harus dikenakan juga biaya administrasi parkir dan sebagainya. Atau mungkin nanti ada juga yang tukang parkir mungkin jadi-jadian tiba-tiba mereka minta tagih kalian untuk menyetor atau memberikan uang jasa itu bisa jadi suatu biaya yang tidak terduga dibandingkan misalkan kita buka toko secara online, sehingga apa biaya-biaya yang sebelumnya mungkin bisa terjadi di toko offline ini nggak akan terjadi di toko online. Nah, dilihat dari model klasifikasi bisnis e-commerce, ini ada beberapa macam. Ada bisnis to employee, di mana organisasi menyediakan jasa, informasi, produk, fasilitas pada setiap individu karyawannya. Kemudian ada e-government. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan, di mana di e-government ini organisasi pemerintah ya dia bisa menyediakan produk, jasa, informasi atau layanan kepada perusahaan atau warga negaranya secara maksimal dengan menggunakan e-commerce. Kemudian ada e-learning. Nah, ini e-learning ini berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi dengan adanya e-commerce ini, learning ini gitu ya. Jadi memudahkan sebenarnya mahasiswa atau student atau mungkin para peserta gitu ketika mereka ingin menempuh pendidikan atau menempuh edukasi yang diinginkan, itu mereka bisa maksimal tanpa harus terbatas oleh waktu. Karena biasanya memang ada keterbatasan dengan menggunakan metode offline gitu, atau pembelajaran secara onsite tatap muka di kelas gitu. Walaupun sebenarnya kalau bagi saya sendiri, saya lebih prefer menggunakan online atau e-learning yang maksimum.
kalau dilihat sekarang online class di sini, makanya saya sediakan tidak hanya online class langsung, gitu ya, tapi saya juga menggunakan online class learning yang saya sediakan di YouTube, gitu ya, di YouTube atau di Google, di WhatsApp ya, WhatsApp group. Jadi saya bisa maksimalkan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau peserta saya tidak semua. Nah, kemudian ada collaborative commerce. Jadi kalau tadi ada business employee, ada government, ada learning, ada collaborative commerce, atau di sini ibaratnya beberapa individu atau kelompok ya yang mau berkolaborasi secara online itu untuk menjual barangnya atau menyampaikan informasi pendidikan yang lebih baik kepada mahasiswa dan sebagainya. Semua bentuknya macam-macam. Jadi yang berhubungan. Kemudian saya itu ada exchange ya, bursa elektronik juga dilakukan juga, melakukan model kasih juga di sini karena termasuk juga dalam e-commerce. Jadi juga exchange ya juga termasuk. Nah, selain ini juga ada business to business ya, customer to customer gitu ya, atau business to customer dan sebagainya. Sebenarnya model bisnis banyak gitu ya bisa kita dapatkan di sini. Nah, nanti di akhir ini mungkin saya ingin tanyakan kalian kira-kira seperti apa sebenarnya model bisnis yang lain gitu, selain yang sudah saya sampaikan di materi. Nah, selain model bisnis e-commerce, model klasifikasinya juga kita bisa lihat apa aja yang dirasakan bagi teman-teman. Mungkin kalau sebelumnya di materi sebelumnya itu saya hanya sampaikan keuntungannya bagi konsumen dan produsen. Tapi di sini kita bisa sampaikan, bisa pahami juga kira-kira apa aja sih yang dirasakan kerugiannya gitu ya di konsumen. Nah, bagi pihak konsumen di sini selain keuntungannya banyak opsi kontrak opsi produk yang dibeli gitu yang kita beli, tapi juga mungkin dari sisi barang yang ditawarkan atau dari sisi barang yang dikirim atau diterima oleh kita gitu. Nah, kalau misalkan barangnya sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu mungkin bisa menambah trust gitu ya, atau mungkin keuntungan atau profit kita jual ya, dan sama-sama saling menentukan untuk kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan nyata ada sedikit aja cacat gitu ya pada produk yang dijual, itu bisa menambah komentar negatif atau mungkin bisa mengurangi trust dari pembeli gitu ya. Nah, kemudian kerugian lainnya juga masih banyaknya penipuan yang masih beredar secara luas gitu ya. Nah, contohnya aja misalkan penjualan misalkan trader bodong gitu ya. Sebelumnya mungkin sudah viral gitu ya. Nah, awal-awalnya mungkin diiming-iming dengan investasi dan keuntungan yang fantastis, sehingga akhirnya yang didapatkan bukan untung tapi malah rugi. Itu sebenarnya itu yang mesti kita perhatikan dan mesti kita aware. Ketiga, adanya kurang percayanya dengan barang dipesan. Ini berkaitan juga dengan poin 1 gitu. Karena apa? Kalau misalkan penjualnya dia menjaga gitu, menjaga kualitas, menjaga trust dari konsumen. Jadi apa barang yang dijual, barang yang sudah dipesan dan dikirim ke konsumen itu mereka akan tidak akan membiarkan trust konsumen pudar gitu. Jadi
mereka akan terus menjaga kualitas ya, sehingga jangan sampai trust dari si pembelinya itu jadi berkurang. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pembeli sebagai seorang yang membeli barang dari penjual dan juga dari produsen sendiri. Dan keempat, adanya kultur bahwa belanja sebagai sarana rekreasi bisa terjadi. Kenapa? Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, kalau misalkan kita beli barang yang diinginkan sesuai dengan selera, bukan sesuai dengan kebutuhan, itu bisa merusak, ya bisa merubah cara pandang kita bahwa belanja itu jadi suatu style yang berlebihan, bukan menjadi style yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga banyak banget ya yang terjerat gitu ya, yang terjerat utang atau kasus nggak bisa bisa mengembalikan dana dan sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya mereka terkena denda atau mungkin terkena likuiditas dan sebagainya, sehingga itu bisa mengakibatkan buruk bagi si pembeli sendiri. Makanya kalau di sini yang masih ada yang barang kan fitur-fitur yang seperti kredit, pay dan sebagainya mau dikurangi. Kenapa? Itu sebenarnya awal-awalnya memang nikmat gitu ya, tapi kedepannya ketika kita mulai ditagih dan sebagainya itu menjadi momok juga. Karena ketika kita misalkan dalam kondisi tidak finansial yang kurang gitu ya, yang kurang, sehingga kita misalkan dihadapi oleh utang yang banyak, itu akan menjadi akan merusak dari profit dari kita sendiri gitu, atau mungkin finansial dari kita sendiri. Nah, kerugian yang tadi yang dirasakan oleh si konsumen. Nah, sekarang kerugian yang dialami oleh produsen. Nah, rata-rata kerugian yang dialami produsen itu ada dua. Pertama, mungkin dari sisi aplikasinya, dari sisi sistemnya, mungkin ya sering banget ya, misalkan jadi down sebagainya, atau mungkin dari sisi internetnya, atau mungkin dari sisi sinyalnya yang lemot dan sebagainya. Nah, selain itu ya apa aja sih resiko yang terjadi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, yang dihadapi oleh masyarakat ya, ketika bertransaksi secara online. Pertama, kehilangan finansial secara langsung. Ini biasanya semarak dengan banyaknya penipuan gitu. Ya, seperti saya sampaikan, misalkan seperti trader online gitu, yang mereka iming-imingkan penawaran dengan fantastis dan keuntungan fantastis. Namun kenyataannya nggak seperti itu. Sehingga ini kerugian finansial itu lebih besar. Kemudian pencurian data atau informasi rahasia gitu ya. Karena seringnya kita lakukan secara online, dengan kita memberikan informasi secara online gitu ya di internet, itu juga semakin sebenarnya muncul kemungkinan besar itu pasti terjadi. Adanya pencurian data itu pasti terjadi, itu nggak akan terelakkan gitu ya. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis pun juga bisa gitu. Misalkan dengan kejadian tiba-tiba listrik mati gitu ya, sinyal down, atau apalagi misalkan ya yang pernah ikut trader gitu ya, itu bisa juga jadi, atau mungkin yang pernah ikut cryptocurrency gitu ya, atau mungkin investasi online lainnya, itu hitungannya detik menit gitu. Kalau misalkan akan jual beli secara online, tiba-tiba sistem down, mungkin listrik dan sebagainya yang bisa berpengaruh besar, itu bisa juga mendapatkan atau menjadikan kehilangan kesempatan bisnis kita. Kemudian akses ke sumber yang tidak berhak, misalnya
oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Contohnya seperti yang sedang viral-viral saat ini, gitu ya, seperti hacker Biorka, gitu ya, yang awalnya mungkin viral karena dia pernah melakukan boxing data, ya, informasi mengenai kebijakan Pak Presiden, gitu ya, sampai menteri dan sebagainya, dan saat ini masih belum ditanggung. Nah, ini juga termasuk resiko yang muncul. Pasti terjadi sih. Makanya kalau misalkan kita ingin, Pak, ingin resiko yang terjadi, gimana sih caranya, Pak? Ya, resiko yang terjadi adalah untuk minimalisir, yaitu hati-hati aja ketika kalian mendaftarkan atau memberikan informasi penting, ya, yang menurut kalian itu rahasia, itu jangan sumbar, gitu. Jangan yang segampang itu, kan harus hati-hati. Apakah ini apa namanya? Apakah pihak penyedia jasanya apakah ini valid atau tidak? Kalau misalkan valid, boleh kalian. Kalau enggak, hati-hati, jangan sampai data kalian disebar luas di internet. Nah, kemudian resiko lain juga adanya kehilangan kepercayaan dari konsumen. Buat tadi produk yang dijualkan cacat, ya, produk yang ditawarkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen, ini bisa juga ya hilang kepercayaan dari konsumen. Dan kerugian yang tidak terduga lainnya. Nah, dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya, Pak.